Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nafisa Sadifanda akan membacakan hasil portofolio operasional perjalanan dari kelompok kami, yaitu kelompok 1 yang beranggotakan Tiffany Pauletta, Nafisa Sadifanda, dan Yuda Abimanyu Jati. Pertama-tama saya akan membacakan detail bisnis dan pemilik dari agentur kami. Tema wisata dan nama usaha. Tema wisata yang akan saya ambil atau kelompok kami ambil yaitu wisata pertanian. Dan nama usaha agentur kami yaitu Wistrip. Mengapa kami tertarik mengambil tema wisata pertanian ini, yaitu karena wisata pertanian ini mengandung unsur edukasi yang nantinya dapat diterapkan oleh para pengunjung di dalam kehidupan sehari-hari ketika setelah berkunjung ke sana. Nama pemilik dan yang menjalankan usaha paket perjalanan ini. Nama pemilik usaha dari agentur kami yaitu Yuda Abimanyu, kemudian personal yang menjalankan usaha bisnis ini yaitu kelompok kami sendiri, yaitu dengan pembagian tugas seperti Yuda Abimanyu sebagai transportasi, kemudian Tiffany dan Nafisa di bagian sales dan marketing. Kemudian alamat dan kode pos dari pemilik usaha paket perjalanan ini. Alamat dan kode pos dari pemilik agentur kami yaitu Jalan Mayor Sujati nomor 7 Manggisan, Pelosok Kandang, Kecamatan Kedungwaru, Tulungagung. Dengan nomor telepon 087721310747 dan email yuda.abimanyu310@gmail.com. Kapan rencana paket perjalanan ini akan dilaksanakan? Yaitu pada saat musim liburan seperti liburan sekolah, liburan hari raya atau hari besar, kemudian liburan tahun baru yang biasanya terjadi pada saat akhir Desember, awal Januari, Juni, dan Agustus. Kemudian mengapa kami memilih tanggal, bulan, dan tahun tersebut? Karena biasanya pada saat tersebut kebanyakan masyarakat di Indonesia banyak yang berlibur, baik yang sedang bersekolah maupun yang bekerja. Visi dan goals yang hendak kami capai yaitu kami ingin mengangkat perekonomian dari para petani dan mengembangkan UMKM masyarakat di Indonesia dengan menggabungkan antara sektor pertanian dan sektor kepariwisataan. Kemudian ringkasan portofolio perencanaan operasional perjalanan yang kami lakukan yaitu lokasi untuk perjalanan kami itu bertempat pada Dusun Karanganyar, Modangan, Kecamatan Glegok, Kabupaten Blitar, Jawa Timur. Kemudian kenapa kami memilih lokasi tersebut dan apa yang membuat lokasi tersebut cocok, yaitu karena tempat tersebut dapat digunakan sebagai edukasi seperti bagaimana cara menanam kopi, kemudian bagaimana cara membuat kopi tersebut dan mengolah. Kemudian di sana juga tersedia beberapa koleksi barang-barang antik atau zaman dahulu dan beberapa lukisan-lukisan yang mungkin dapat dinikmati oleh para pengunjung. Dan di sana juga para pengunjung juga dapat menikmati hasil kopi yang benar-benar diproduksi dari destinasi tersebut. Jenis rencana perjalanan kami yaitu kami mengambil open trip dan private trip. Jadi kita bisa menerima keduanya. Tujuan yang kami ingin capai dari perencanaan operasional perjalanan ini yaitu membuat perjalanan ini ingin membuat pengalaman baru untuk para pengunjung yang lain daripada yang lain. Kemudian keunikan atau keunggulan dari lokasi dan tema perjalanan operasional perjalanan kami dibandingkan dengan paket perjalanan yang lain yaitu karena
Tempat ini menyajikan pengalaman di dunia pertanian dan memberikan edukasi-edukasi baru yang dapat digunakan oleh pengunjung ketika selesai berkunjung ke sana. Dan hal ini biasanya sangat jarang dibawakan oleh agen tur lainnya. Kemudian di mana lokasi tempat usaha kami didirikan, yaitu di Jalan Mayor Sujadi nomor 7 Manggisan, Pelosok Kandang, Kecamatan Kedungwaru, Tulungagung. Kemudian nomor telepon yaitu 087721310747 dengan alamat email agen kami yaitu wistrip@gmail.com dan websitenya yaitu wistrip.com dan email dari agen kami yaitu wistrip.id. Kemudian kapan operasional perjalanan ini mulai dijadikan usaha? Yaitu ketika awal tahun sampai sepinya pesanan paket tur ini. Kemudian kapan usaha dimulai? Yaitu startnya pada tahun 2004. Siapa orang yang sesuai untuk dijadikan pemimpin dan kenapa alasannya? Yaitu pertama pemimpinnya yaitu Yuda dengan alasan karena dia memiliki keahlian di dalam mengatur keuangan, mengatur perencanaan perjalanan, kemudian juga memiliki banyak partner atau relasi. Jumlah personal yang kami butuhkan yaitu 3, yaitu dari kelompok kami sendiri. Kemudian orang yang menurut kami cocok dijadikan partner yaitu pertama yaitu Tiffany yang terambil di bidang sales dan marketing, kemudian Nafisa yang sama juga terambil di bidang sales dan marketing. Dari mana dan bagaimana cara menjaring partner yang Anda perlukan dalam membentuk operasional perjalanan bertema ini? Yaitu dengan cara mengajak para petani dan masyarakat lokal untuk bekerja sama dalam bisnis ini. Karena mereka sebenarnya memiliki ilmu yang mungkin lebih besar dibandingkan kita, tapi mereka bingung untuk cara menyampaikannya. Jadi kami mengajak para petani ini dan masyarakat ini untuk bekerja sama dengan kami. Kemudian mengapa memilih perencanaan operasional perjalanan dengan tema pertanian? Karena tema ini sangat jarang dan masih jarang ditemui di Indonesia. Dan kemungkinan juga dapat menjadi peluang usaha bagi kami ataupun orang-orang di sekitar kami. Kemudian pertanyaan yang selanjutnya yaitu apakah ada kaitan tema tersebut dengan permintaan pasar? Jawaban kami yaitu ya, karena kopi sendiri memiliki penggemar yang cukup banyak, baik dari kalangan muda ataupun tua, dan tak jarang dari mereka ingin mengetahui secara langsung bagaimana siklus hidup kopi tersebut dan bagaimana cara memproduksi kopi tersebut dengan baik. Kemudian pertanyaan yang selanjutnya yaitu bagaimana prospek masa depan operasional perjalanan dengan tema yang Anda pilih? Apakah dapat bertahan dan dibutuhkan pasar dari waktu ke waktu? Jawaban kami yaitu ya, karena travel yang memadukan antara kegiatan berlibur ataupun travel dan pendidikan di dalamnya akan dibutuhkan dalam waktu ke waktu. Kemudian bagaimana usaha dan bisnis tersebut akan saudara kerjakan? Kami akan mengerjakan bisnis ini dengan berpacuan kepada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang kepariwisataan yang di dalamnya berisikan tentang hak dan kewajiban masyarakat, wisatawan, pelaku usaha, dan pemerintahan, baik pemerintahan sendiri atau pemerintahan daerah dalam membangun kepariwisataan yang komprehensif dan berkelanjutan.
Kemudian bagaimana saudara memulai proyek ini, bagian mana yang akan didahulukan. Kami akan memulai proyek ini dengan pertama, kami akan survei terlebih dahulu di lapangan bagaimana usaha ini akan dapat berlanjut ataupun tidak. Kami akan melakukan survei terlebih dahulu. Kemudian bagian mana yang akan kami dahulukan, yaitu kami akan mendahulukan perancangan strategi di dalam bisnis ini, agar bisnis ini lebih terencana untuk kedepannya. Kemudian di bawah ini adalah ringkasan keuangan dari bisnis kami, yaitu yang pertama modal investasi. Hal ini mencakup komputer, printer, meja, dan kursi, yang jika dijumlahkan akan sebesar 4.700.000. Kemudian ada modal operasional, biaya semua pengeluaran per periode 1 bulan. Hal ini mencakup jaringan internet, alat tulis kantor, tenaga kerja, biaya transport perusahaan, biaya promosi atau pemasaran, dengan sebesar 2.250.000. Kemudian ada modal operasionalisasi trip dan tour per periode 1 bulan. Hal ini mencakup biaya sewa minibus, biaya tiket masuk destinasi wisata, operasional BBM, dan di sana nanti pengunjung akan diberikan konsumsi berupa catering, makanan. Dengan total biaya sebesar 2.440.000. Kemudian modal awal usaha kami per 1 bulan yaitu 7.200.000 dengan kapasitas 20 bag sekali jalannya. Paket wisata kebun kopi full day ini per orangnya kami hargai sebesar 90.000 dengan 4 kali trip dan membawa 20 pack dengan total pendapatan 1 bulannya sekitar 7.200.000. Jadi posisi keuangan laba kotor kami sebesar 4.760.000 dan posisi keuangan laba bersih kami sebesar 2.508.000. Kemudian bagaimana elevator pitch-nya? Travel ini menyediakan jasa pariwisata yang nantinya akan mengantarkan konsumen untuk menikmati perjalanan wisata mengenai pertanian. Di sana, pengunjung akan diajak berkeliling kebun kopi dan mendapatkan edukasi mengenai tanaman kopi atau bagaimana cara menanam kopi dengan baik dan benar. Setelah itu, pengunjung nanti juga akan diberikan kesempatan untuk mencicipi kopi yang dihasilkan langsung dari kebun kopi tersebut. Setelah itu, pengunjung juga dapat berkeliling di destinasi wisata tersebut. Mengapa kami memilih tema pertanian ini? Karena tema pertanian ini masih jarang dan berkemungkinan dapat menjadi peluang bisnis bagi kami. Dan usaha ini dapat mengangkat UMKM masyarakat lokal dengan mengusung tema ini. Kemudian pengalaman kerja kami yaitu ketua memimpin bisnis melakukan evaluasi mengarahkan anggota dengan pengalaman ketua yaitu sering mengikuti seminar, pelatihan, kemudian ketua memiliki banyak relasi dan banyak mengikuti organisasi. Untuk anggota 1 dan 2 yaitu sebagai sales dan marketing, berpengalaman yaitu sering mengikuti seminar dan pelatihan mengenai ekonomi bisnis. Juga mereka merupakan salah satu mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Kualifikasi dan pendidikan kami yaitu lulusan salah satu universitas di Indonesia, Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Pelatihan yang relevan yang pernah kami ikuti yaitu pelatihan tentang mengenai peluang-peluang usaha.
Kemudian pertanyaan yang selanjutnya yaitu pelatihan atau kursus yang menurut kami perlu dilakukan untuk menambah kemampuan atau kompetensi dalam menjalankan operasional perjalanan ini, yaitu kursus pelatihan dalam bidang kepertanian. Kemudian kursus pelatihan di bidang peluang usaha, kursus bisnis dan pemanfaatan sumber daya yang ada. Hobi dan minatnya yaitu berkebun dan mendaur ulang barang-barang bekas di sekitar kami. Kemudian untuk bab berikut yaitu produk dan servis, yaitu mengenai paket perjalanan ataupun oleh-oleh atau makanan khas. Hal ini ditujukan untuk UMKM atau masyarakat lokal di sekitaran destinasi wisata. Produk yang akan ditawarkan yaitu berupa produk ataupun barang. Kemudian jelaskan produk atau layanan dasar yang nantinya akan dijual. Produk UMKM dari masyarakat seperti kita akan mengunjungi kebun kopi, makan makanan yang dijual oleh masyarakat lokal dan menjual hasil kopi mereka. Kemudian membuka angkringan kopi di sekitaran destinasi wisata. Tak hanya itu, masyarakat juga dapat menjual hasil UMKM lainnya seperti oleh-oleh khas daerah tersebut. Jenis produk yang akan UMKM jual atau masyarakat lokal jual yaitu seperti oleh-oleh, minuman, dan makanan. Kemudian, apakah keunikan atau keunggulan dari produk usaha perjalanan ini, yaitu produk yang dibuat dapat dijadikan oleh-oleh sebagai tanda pernah mengunjungi suatu tempat destinasi tersebut. Kemudian makanan dan minuman juga membawa ciri khas sendiri dari tempat tersebut dan dapat dipastikan bahwa produk-produk tersebut semuanya homemade tanpa campur tangan mesin ataupun pabrik. Dan yang selanjutnya yaitu the market. Hal ini ditujukan kepada pelanggan. Apakah pelanggan kami biasanya berasal dari individu maupun dari bisnis. Jadi keduanya dapat berpelangganan kepada kami. Jelaskan siapa saja calon konsumen ataupun pelanggan produk atau jasa dari usaha bisnis kami dan bagaimana tipikal pelanggan saudara, yaitu biasanya pelanggan kami berasal dari pengunjung yang datang ke destinasi kami ataupun destinasi yang kami tuju, dan hal ini terkadang pelanggan kami juga berasal dari pelaku bisnis perkopian atau pencinta kopi sendiri. Kemudian, di mana lokasi pelanggan saudara? Lokasi mereka yaitu di mana pengunjung destinasi wisata kopi itu berasal, dan biasanya pengunjung ini akan dalam upaya pemasaran melalui sosial media. Dengan metode ini, karena di zaman sudah modern, semua orang menggunakan media sosial di kehidupan sehari-hari. Untuk pembayaran yaitu 250. Dalam upaya membuat pamflet atau brosur, dengan metode menggunakan desain yang menarik dan jelas dapat membantu menarik calon pelanggan. Dalam upaya pemasaran membuat spanduk, dengan metode spanduk yang menarik, informatif, dan kemudian memasangkan di tempat yang strategis dapat menarik perhatian orang-orang. Untuk total sekitar 900.000. Untuk tabel kompetisi, di sini ada 3 yaitu Alas Harum Agrotourism. Ini menawarkan pengalaman belajar seputar pertanian kopi yang menarik di tengah pemandangan sawah yang indah.
Untuk kelemahan, terbatasnya variasi paket wisata pertanian yang lainnya. Yang kedua yaitu Bagus Agro Pelaga di Bali, Indonesia, yaitu menawarkan pengalaman berinteraksi langsung dengan alam dan peternakan lebah. Untuk kelemahan, terbatasnya fasilitas penginapan di sekitar lokasi. Dan yang terakhir yaitu Agrowisata Nusantara di Jawa Barat, Indonesia, menawarkan variasi paket wisata pertanian yang lengkap dan pemandangan yang indah. Untuk kekurangan, jarak yang ditempuh cukup jauh dari pusat kota. Selanjutnya, untuk analisis terhadap faktor internal dan eksternal dari usaha yang saya kembangkan yaitu yang pertama, strengths, menawarkan produk atau layanan yang unik dan yang berbeda dari yang ada di pasar saat ini. Memastikan produk memiliki kualitas yang tinggi dibanding dengan pesaing. Dan yang terakhir, menetapkan harga yang kompetitif baik melalui harga rendah ataupun dengan menawarkan harga yang tinggi. Yang kedua yaitu weakness. Di daerah bisnis saya, akses ke pasar yang lebih besar seringkali terbatas. Ini juga dapat mempengaruhi kemampuan untuk menjual produk atau layanan kepada pelanggan. Dan yang kedua, cukup sulit mendapatkan akses ke modal. Untuk opportunities, yang pertama, mencoba membangun kemitraan atau kerjasama dengan pelaku bisnis lainnya, kelompok tani ataupun koperasi untuk menguatkan perusahaan. Untuk trades, yang ke-1, industri pariwisata sangat kompetitif dengan pemain besar dan kecil. Yang kedua, tren wisata yang berubah-ubah dan preferensi personal yang semakin meningkat. Untuk strategi, mengembangkan paket wisata yang menarik pelanggan. Yang kedua, memperbaiki efisiensi operasional dan meningkatkan pengalaman pelanggan seperti sistem booking online dan aplikasi mobile. Untuk tahap selanjutnya yaitu melakukan analisis SWOT untuk usaha dan bisnis, yaitu yang pertama, strengths, jaringan luas dengan mitra perjalanan hotel dan maskapai penerbangan, pengetahuan dan pengalaman yang mendalam dalam industri perjalanan. Yang weakness, persaingan yang ketat di industri agen travel, ketergantungan pada kerjasama dengan mitra perjalanan, keterbatasan sumber daya seperti waktu, tenaga, dan keuangan. Untuk opportunities, pertumbuhan industri pariwisata yang terus berkembang, perkembangan teknologi yang dapat digunakan untuk meningkatkan efisiensi. Selanjutnya, trends, yaitu perubahan tren dan preferensi pelanggan dalam industri perjalanan. Yang kedua, krisis ekonomi atau keamanan yang dapat mempengaruhi minat orang untuk berpergian. Dan ketiga, ada persaingan dari online travel agents yang semakin populer. USP dalam usaha atau bisnis Anda sendiri. Yang satu yaitu menawarkan paket wisata yang dirancang khusus untuk memenuhi kebutuhan seperti wisata petualangan, wisata budaya, atau wisata kuliner dapat menjadi USP yang menarik. Menawarkan layanan yang sangat personalisasi di mana pelanggan dapat sepenuhnya menyesuaikan perjalanan mereka, mulai dari pilihan hotel, aktivitas harian, hingga pilihan transportasi. Dan yang ketiga, pemanfaatan teknologi canggih seperti aplikasi mobile yang menyediakan panduan perjalanan interaktif, notifikasi real-time, tips lokal, dan kemampuan untuk memodifikasi jadwal di perjalanan. Dan yang keempat, kerjasama eksklusif dengan penyedia layanan terkenal atau merek yang memiliki reputasi baik dapat juga menjadi USP. Untuk section 8 yaitu titik kumpul dan penjemputan. Untuk titik kumpulnya kita menyarankan di sekitar UIN 1 karena letaknya yang strategis. Apabila ada yang ingin dijemput dari rumah juga kami siap melayani. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melanjutkan membacakan portofolio dari kelompok 1 yang beranggotakan Nafisa Helsa, Tiffany Pauleta, dan saya Yuda Bimanyujati.
unique selling point atau suatu hal yang membuat bisnis lebih unggul daripada pesaing. Yang pertama, kami menawarkan paket wisata yang dirancang khusus untuk memenuhi kebutuhan niche tertentu seperti wisata petualangan, wisata budaya, atau wisata kuliner dan menjadi USP yang menarik. Yang kedua, menawarkan layanan yang sangat personalisasi, di mana pelanggan dapat sepenuhnya menyesuaikan perjalanan mereka mulai dari pilihan hotel, aktivitas harian, hingga pilihan transportasi. Dan ketiga, pemanfaatan teknologi canggih seperti aplikasi mobile yang menyediakan panduan perjalanan interaktif, notifikasi real-time, tips lokal, dan kemampuan untuk memodifikasi jadwal perjalanan. Yang keempat, menekankan keahlian mendalam tentang destinasi yang ditawarkan dengan pemandu yang merupakan penduduk lokal atau memiliki pengetahuan khusus tentang sejarah, budaya, atau alam setempat. Ini menambah nilai edukatif dan otentik pada pengalaman perjalanan. Yang kelima, kerjasama eksklusif dengan menyedia layanan terkenal atau merek yang memiliki reputasi baik dapat juga menjadi USP. Section 8, Operational and Logistic. Yang pertama, titik kumpul penjemputan. Untuk titik kumpulnya kita menyarankan di sekitar UIN 1 karena letak yang strategis. Apabila ada yang ingin dijemput di rumah juga kami siap melayani. Untuk transportasi yang dipakai, kami memakai minibus. Untuk metode pembayaran bisa cash atau via bank atau transfer. Rekan atau mitra kerjasama yang digunakan, nama lokasi mitra yaitu minibus TL, item yang dibutuhkan dan yaitu minibus, pengaturan pembayaran tunai atau non tunai. Alasan pemilihan mitra tersebut karena minibus menyediakan kapasitas untuk kelompok kecil hingga menengah. Minibus lebih mudah memanuver dibandingkan dengan bus besar, terutama di jalan-jalan sempit. Dibandingkan dengan bus besar, minibus lebih efisien dalam penggunaan bahan bakar. Minibus cocok digunakan untuk berbagai jenis tur dan dari city tour hingga antar kota. Peralatan. Barang yang diperlukan: handphone kondisi baru dengan harga 3-6 juta. Laptop dengan kondisi baru dengan harga 6-10 juta. Brosur atau katalog perjalanan kami memesan di tempat percetakan seharga 50.000. Kartu nama dari toko ATK nominal 30.000. Kamera kondisi baru dari toko kamera sekitar 6-10 juta. Spanduk tempat percetakan sekitar 100.000. Berikutnya persyaratan hukum operasional perjalanan. Pertama, lisensi usaha. Perusahaan tour and travel bus harus memiliki lisensi usaha yang sesuai. Ini adalah persyaratan dasar untuk menjalankan bisnis secara legal. Yang kedua, izin operasional. Diperlukan izin operasional khusus untuk menjalankan layanan tour and travel, termasuk izin mendirikan kantor, izin menjalankan layanan transportasi, dan izin usaha pariwisata. Yang ketiga, asuransi. Mempunyai asuransi yang memadai adalah sangat penting, termasuk asuransi kendaraan, asuransi kecelakaan, dan tanggung jawab pihak ketiga untuk melindungi pelanggan dan bisnis dari klaim yang mungkin timbul selama perjalanan. Asuransi gangguan bisnis juga penting untuk melindungi terhadap kejadian tak terduga yang bisa menghentikan operasi bisnis. Yang keempat, kepatuhan terhadap standar keamanan. Perusahaan tour and travel mematuhi standar keamanan lokal dan internasional, termasuk keamanan dalam penyelenggaraan tur,
penggunaan transportasi dan keamanan akomodasi. Yang kelima, peraturan perpajakan, memastikan bahwa semua aspek operasional bisnis mematuhi peraturan perpajakan lokal dan nasional, termasuk pajak perjualan, pajak pendapatan, dan penjualan, laporan keuangan yang akurat. Hak cipta dan merek dagang. Perusahaan harus memastikan bahwa semua materi promosi termasuk logo, slogan, dan konten web tidak melanggar hak cipta atau merek dagang pihak lain. Yang nomor 7 dan terakhir ada perizinan dan sertifikasi khusus. Tergantung pada layanan yang ditawarkan, mungkin diperlukan sertifikasi atau perizinan khusus, seperti sertifikat keamanan makanan untuk tur kuliner atau sertifikasi Dives Master untuk tur menyelam. Maaf, yang saya maksud yaitu sertifikat Div Master atau Diving. Yang selanjutnya adalah persyaratan asuransi proteksi jika di tengah-tengah paket perjalanan ada kecelakaan kerja karyawan atau pelanggan. Misal paket renang atau termasuk asuransi jika ada pelanggan yang terluka atau insiden. Misal paket wisata ke kebun kopi sudah termasuk asuransi pada kawasan area tempat wisata dengan persyaratan umum biasanya diperlukan dalam asuransi perlindungan kecelakaan. Yang pertama yaitu jangkauan perlindungan, yang kedua permi asuransi, yang ketiga pemberitahuan klaim, yang keempat dokumen pendukung, yang kelima ketentuan dan syarat, dan keenam terakhir kerjasama dan dengan perusahaan asuransi. Section 9. Nama produk atau jasa waste strip. Jumlah unit dalam perhitungan. Biaya tetap, harga per unit kurangi biaya variabel per unit. Itu sekitar 535.000 dibagi 90.000 kurangi 17.500 sama dengan 7.379. Komponen produk atau jasa. Biaya komponen, biaya sewa minibus harga 500.000, biaya tiket masuk wisata kebun kopi 35.000, BBM 50.000, konsumsi 15.000. Total biaya produk atau jasa 600.000. Biaya per unit 60.000. Net profit margin selling price kurangi FC dibagi selling price. 90.000 dikurangi 60.000 bagi 90.000 sama dengan 0,3. Nilai tambah untuk kemungkinan adanya bahan rusak atau produk sisa tidak terjual sekitar 16,13%. Net profit margin tadi 3%. Harga beli 77.500. Harga jual per pack 90.000, keuntungan laba 13,89%. Harga jual paket per unit maksimal 20 pack 90.000, kalaupun 15 pack 100.000, 10 pack Fiat Elf Transportation 95.000. Yang berikutnya section 10. Prediksi perkiraan penjualan dan biaya dapat pada kertas bentuk landscape, yaitu perkiraan pada bulan Januari, Februari, Juli, Agustus, September, dan Desember. Kita perkiraan penjualan adalah 80 pieces dengan perkiraan biaya 6.200.000, perkiraan pendapatan 7.200.000.
Dan untuk Maret, Mei, Juni, dan November perkiraan penjualan yaitu 40 pieces dengan perkiraan biaya 3.200.000 dan perkiraan pendapatan 3.800.000. Untuk April, Oktober itu perkiraan penjualan sekitar 60 pieces, perkiraan biaya 6.200.000 dan perkiraan pendapatan 7.200.000. Dan dengan jumlah dalam kurun 1 tahun itu terjual 760 pieces dengan total biaya 60.440.000 dan perkiraan pendapatan 70.400.000. Berikutnya anggaran untuk survive-nya usaha bisnis per bulan. Kebutuhan operasional perusahaan seperti pajak penghasilan estimasi biayanya 108.000, pajak pendapatan 72.000, wifi atau internet 150.000, kebutuhan administrasi ATK dan sebagainya 100.000, air 50.000, gaji atau honor tenaga kerja 750.000, listrik 100.000, BBM 50.000, biaya iklan 150.000 dengan total 1.530.000. Berikutnya dengan paket usaha yang dijalankan yang Anda rencanakan di atas, kapan target balik modal dapat dilihat dari bagian section 1.8 bahwa modal awal usaha bisnis menghabiskan biaya sekitar 9.391.000, sementara laba atau keuntungan pada section 9 tentang BIP yang menghasilkan setiap per bulannya sekitar 13,89%. Jika kembali melihat tabel pada section 1 bagian 1.8 tertera bahwa laba bersih akan dipastikan didapatkan sebesar 2.508.000, target adanya balik modal yaitu sekitar 4 bulan. Demikian yang bisa saya sampaikan. Maaf apabila ada kata yang salah atau tidak berkenan ataupun salah kata. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.